Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Jumat Agung pada hari ini. Terus Tuhan, hadirat-Mu menusuk sampai kedalaman hati kami, untuk kami terus diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Hamba-Mu yang hari ini di ibadah online service dari ibadah Jumat Agung, untuk sampaikan hati-Mu. Berbicaralah, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Sementara firman-Mu disampaikan, kuatkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan kami. Ini pengertian. Karena pengertian membuat kami bisa bertindak dengan bijaksana seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, jamah umat-Mu dimanapun berada. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari jemaat yang diberkati katakan, amin. Ya, shalom. Sebuah kepercayaan boleh kembali lagi melayani ibadah online service hari ini di ibadah Jumat Agung. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu ya, saya ingin berbicara tentang bagaimana kita punya gaya hidup salib atau the cross culture, ya, budaya salib. Ya, budaya itu adalah begini, sesuatu yang kita lakukan tanpa kita berpikir lagi, karena itu sudah menjadi habit buat kita. Tapi tentunya budaya yang kembali kepada firman Tuhan. Misalnya, sebetulnya kalau kita kembali kepada budaya firman, ya, prinsip yang kita yakini dan kita kerjakan terus-menerus sampai kita mengerjakannya sudah tidak berpikir ulang lagi. Misalnya, berkorban itu untuk misi itu tidak usah berpikir lagi, karena itu memang harusnya sudah menjadi budaya kita. Mengampuni sudah tidak perlu pertimbangan lagi. Wah, logikanya tidak nyampe ini Pak. Enggak, karena itu sudah menjadi kebiasaan atau habit dalam kehidupan kita. Nah, kita akan membaca kitab Galatia pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu, ada satu hamba Tuhan ya, suka penafsir Alkitab, itu namanya Warren Wiersbe ya. Itu Bapak Ibu bukunya banyak. Tapi dia berkata, Warren Wiersbe berkata begini, bahwa kitab Galatia itu adalah kitab yang itu tuh, apa namanya, sangat berbahaya. Ya, kenapa? Karena di kitab Galatia itu sebetulnya terjadi benturan besar antara gaya hidup kerajaan Allah, yaitu salib, dengan gaya hidup kemunafikan yang hanya fokus pada yang di luar. Makanya sekali Paulus menulis tentang konfrontasi tentang gaya hidup kerajaan Allah atau gaya hidup yang cuma bersifat lahiriah. Misalnya dia berkata, sunat itu kan bukan soal yang lahiriah, tapi itu apa yang ada di dalam, ya, tentang hal apa saja, ya. Nah, Paulus waktu menulis kepada jemaat Galatia ini dalam kondisi sedang sakit dia sedang di penjara, dia dalam kondisi sakit. Nah, saya ingin mengajak kita waktu dia berbicara dalam Galatia pasal 5, ya, Bapak Ibu bisa lihat jemaat di GBI Basilia Menteng, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima jelas dikatakan begini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disebutkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Ayat yang kelima. Ya, apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin buat firman Tuhan. Ya, nah di ayat-ayat ini Paulus itu mengingatkan kita supaya begini, kita itu tidak hanya tahu hanya tentang salib dalam berupa konsep atau teori, tapi memang salib harus kita alami menjadi sebuah, itu yang tadi saya katakan, cross culture, budaya salib yang kita memang kerjakan dalam kehidupan kita. Yaitu budaya salib apa? Pengorbanan, kasih yang tak bersyarat, gampang mengampuni, rendah hati, ya kan? Kemudian mengutamakan yang lain lebih daripada diri sendiri. Itu adalah gaya hidup salib. Jadi jangan hanya konsep. Nah, isunya kan kembali begini, bukan soal salibnya. Kalau soal salibnya nanti jadi lambang. Makanya saya selalu berkata,
Jangan percaya itu film dulu. Zaman dulu ada film Dracula kan. Begitu Draculanya keluar, langsung ditunjukkan lambang salib, dia lari. Ya bukan itu kan. Salib bukan sekedar lambang. Karena isunya bukan soal salibnya lambang. Tapi adalah ini dia. Siapa yang ada di salib itu? Jelas Yesus kan. Itu yang penting adalah siapa yang ada di salibnya. Bukan alatnya, bukan salibnya itu. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita, kenapa kita perlu untuk kemudian punya gaya hidup atau budaya salib ini dalam kehidupan. Ya, saya tahu jemaat Basilia Menteng adalah jemaat yang sudah cukup lama. Jadi as a pastor ya, as a servant of God, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan saja kita mesti kembali. Karena jujur ya Bapak Ibu semua, hari-hari ini berita tentang salib itu agak jarang. Orang lebih banyak disodorkan tentang bagaimana sukses, bagaimana besar, bagaimana lebih hebat daripada yang lain. Padahal sebetulnya harus kita kembali kepada basic teaching kekristenan kita, yaitu cross, salib. Ya, sekali lagi adalah siapa yang ada di salib itu? Yesus. Yang pertama ternyata bahwa salib itu adalah memindahkan gaya hidup aku kepada gaya hidup bersama, gaya hidup fellowship atau komunal. Ya, kata kunci kekristenan kan sebetulnya adalah persekutuan, relationship. Ya jelas kan, salib itu kan begini, membuat kita dipulihkan hubungan kita dengan Bapa. Ya kan, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Ya, satu kali seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham, dia lagi khotbah di peristiwa Jumat Agung begini, tiba-tiba dia berhenti. Ya, dia menangis, dia berhenti tiba-tiba. Timnya kaget. Ya, kaget apakah ada sesuatu terjadi pada Pastor Billy Graham? Ternyata enggak. Waktu timnya mau tolong, ya dia sudah cukup tua. Waktu itu usianya mungkin 70 tahun lebih kan. Dia meninggal di usia kalau nggak salah, ya hampir 90 tahun kalau nggak salah ya. Nah, kemudian dia berkata, I am okay. Ternyata dia berkata, saya itu melihat vision. Dia melihat begini. Waktu Yesus disalib, itu sebetulnya begini. Dia melihat vision begini. Tangannya Yesus itu, gambaran nih Bapak Ibu ya, di atas dia sedang mengambil tangannya Bapaknya. Kemudian tangan satunya lagi dia mengambil tangan manusia. Kemudian tangan Bapa dan tangan manusia diketemukan untuk bersalaman di salib itu. Ini gambaran ya, vision. Ya, jadi memang salib adalah memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Akibatnya kita bisa pulih hubungan kita dengan diri sendiri. Tandanya apa? Gak ngomel, gak bersungut, ya menerima, gampang bersyukur. Nerimo, orang Jawa itu berkata nerimo. Nerimo itu bukan pasif ya, tapi kemudian sadar bahwa Tuhan berdaulat. Kemudian kalau kita bisa berdamai dengan Bapa, dengan diri sendiri, kita akan gampang berdamai dengan others, dengan sesama kita, dengan orang-orang lain. Nah, saya katakan ini buat Bapak Ibu. Sekarang yang saya takut adalah bahwa dasar kehidupan kita fellowship itu mulai tergerus. Ya, karena sebetulnya kan dasar dari fellowship kita adalah kebutuhan dasarnya apa? Ya, kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Saling itu kan kata saling. Mengasihi, saling mengampuni, saling kemudian apalagi mendorong untuk makin maju. Ya, saya percaya, saya yakin Komsel atau apapun namanya, kelompok kecilnya pasti akan terus bertumbuh kuat. Nah, itu gaya hidup salib ya. Makanya tujuan dari salib adalah apa? Hancurkan kesombongan, hancurkan keakuan, hancurkan mementingkan diri sendiri. Ya kan? Saling itu membuat cara hidup yang mengalahkan aku kan. Aku itu adalah penyembahan tertua di dunia kan. Aku kan. Ya, manusia jatuh karena keakuannya dikelitik. Kamu kalau makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan. Keakuannya, oh asik ya, berkuasa, hebat. Padahal manusia diciptakan udah serupa, segambar kan, pakai kata selem. Ya, itu mirip dengan Tuhan. Kita tidak sama, tapi kita mirip. Not equal, but likeness, not equalness. Tapi kita serupa, kita mirip dengan Dia. Nah, saya sadar begini Bapak Ibu semua. Kalau kita tidak memahami ini, nanti begini, orang hanya fokus kepada itu tadi, dampak dari salib, tapi tidak ngerti tujuan salib. Ya, saya takut loh Bapak Ibu, banyak orang sudah ditebus tapi tetap saja keakuannya kuat.
Karena dampak salib itu apa? Salib itu berdampak apa? Kita sukses, kita diberkati, kita punya apa sih namanya? Semua aspek kehidupan disertai Tuhan. Itu dampak dari salib. Ya, tapi pertanyaannya, yang kita harus kejar adalah tujuannya salib. Tujuan salib adalah yang 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, Kristus yang disalibkan itu tentunya, ia adalah ciptaan yang baru kan, kainos, ciptaan baru, wataknya baru. Yang tadinya kasar jadi lembut, yang tadinya suka brutal jadi enggak, yang tadinya pembohong jadi enggak, yang tadinya suka korupsi jadi enggak misalnya. Itu kainos itu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu pakai kata parerchomai. Parerchomai itu begini, orang hidup tidak bisa berhubungan dengan orang mati. Iya kan? Iya dong. Karena begini, yang hidup tidak bisa berhubungan. Kalau orang ngaku hidup tapi kelakuannya masih mati, ya aneh berarti. Karena orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang hidup tidak bisa berhubungan dengan orang mati. Itu kiasan sebetulnya, parerchomai itu ya. Nah, Bapak Ibu begini, kalau kita tidak fokus kepada tujuan salib, nanti hanya fokus pada dampak salib. Ya, dampak salib jelas, diberkati, sukses. Ya, Tuhan sertai, itu pasti. Tuhan pasti tidak pernah tinggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Tapi kita harus fokus pada tujuan salib. Ada banyak orang sukses diberkati, tapi tetap kasar, tapi tetap bohong, tapi tetap licik. Ya berarti tujuan salib nggak terjadi dalam hidupnya. Ya, saya suka dengar dulu kan ada orang berkata, wah saya dulu susah loh ya, menderita ya, fasilitasku dulu kendaraanku stangnya lurus, mungkin sepeda atau sepeda motor. Sekarang stangnya bulat, setirnya bulat. Ya, wah saya diberkati, saya kaya. Oke. Tapi pertanyaannya, kalau sudah begitu apakah karakternya dia berubah? Itu jauh lebih penting. Ya, Bapak Ibu, saya itu jarang lihat ada orang yang sudah, ya maksudnya punya pelayanan yang suka melayani membaptis. Ya Bapak Ibu, saya jarang loh ada orang yang membaptis seperti itu. Pastor Juan Carlos dari Argentina. Saya kaget waktu dia membaptis. Ya Pastor Juan Carlos itu kalau membaptis, orang masuk ke dalam itu air, dia ada di dalam air juga bersama orang itu. Kemudian dia katakan, aku bunuh kamu. Ya, aku bunuh kamu. Kemudian aku kuburkan kamu supaya kamu bangkit. Kaget orangnya. I kill you, coba pikir. Itu kan ngeri sekali. Saya pikir, loh kok begini? Ternyata saya baru tahu. Itu dia sedang berkata-kata kiasan juga. Dia berkata, kalau kamu tidak mati, ya nggak bisa dikubur. Jangan kubur orang yang belum mati, nanti sakit. Nah kalau orang nggak dikubur, bagaimana bisa bangkit? Hanya orang yang dikuburlah yang sudah bangkit. Jadi orangnya mati dulu, akunya mati, keegoisannya mati. Baru kemudian dikuburkan untuk dia bangkit. Oh, saya baru tahu ternyata. Ya, makanya saya katakan ini buat Bapak Ibu semua. Oh, orang berkata, Pak, tapi orang kalau ikut Tuhan, kenal Tuhan kan diberkati secara holistik. Gak hanya rohani, tapi jasmani juga. Oh iya, saya percaya. Tapi jangan sampai yang jasmani akhirnya menindih yang rohani. Ya, holistik memang. Gak hanya jasmani saja, tapi rohani juga harus bertumbuh kuat. Makanya tadi saya katakan, jangan hanya dipromosi secara lahiriah, tapi karakter berantakan. Itu hanya tahu dampak salib, tapi tidak hidup dalam tujuan salib. Jadi yang pertama, salib memindahkan kita dari aku kepada fellowship. Fellowship dengan Tuhan, fellowship dengan diri sendiri, gampang bersyukur, tapi fellowship dengan sesama. Untuk saling itu, menguatkan, membangun, mengasihi, mendorong maju, kuat di dalam Tuhan. Yang berikutnya ternyata, kenapa gaya hidup salib itu penting sekali? Nah ini dia Bapak Ibu semua. Ini ada tipuan yang sangat tipis sekali. Ternyata begini, orang itu dihancurkan setan, caranya adalah begini. Orang itu akan diberi kesenangan yang banyak, diberi fasilitas yang banyak. Sampai kemudian orang itu bisa kabur pandangannya dari salib. Jadi ternyata makanya saya baru ngeh waktu Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Ya, saya baru ngeh. Ya, makanya aku mencukupkan diri dalam segala hal. Oh ya, Bapak Ibu saya tak sadar, menghandle kekurangan itu memang gak gampang. Kalau orang kurang juga gak gampang kan menanganinya. Tapi yang lebih sulit lagi kalau orang sedang kelimpahan. Itu sulit sekali.
Makanya Yesus kan berkata, sukar orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan beruang ya. Kalau beruang itu maksudnya kayak ya beruang itu kan kayak seperti sejenis kayak seperti kuda, kayak macan itu beruang. Enggak, beruang ini begini. Sukar orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sukar itu bisa, tapi memang sukar. Bisa tapi sukar kan. Sukar tapi bisa. Bahkan Yesus berkata lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Itu tempat pintu di mana unta kemudian bisa masuk ke situ untuk dibersihkan dari debu-debu setelah seharian dia ada di padang gurun. Ya sukar tapi bisa. Karena begini Bapak Ibu, orang kalau dalam kesenangan kelimpahan, pertanyaannya apakah dia masih tetap fokus mengandalkan Tuhan? Jangan-jangan dia berkata, tenanglah, deposito masih banyak, ya tenanglah, ya usaha masih jalan, tenanglah, simpenan masih banyak. Nah, Bapak Ibu, saya katakan begini, seringkali tipuan tipis ini bahaya. Makanya tadi di ayat 1 jelas dikatakan, ya kamu tuh masa sebodoh itu sih? Ya, itu kan bahasa keras sekali. Hei orang-orang Galati yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Yang suka belajar pasti tahu. Kata mempesona itu memakai kata apa? Faskanea. Faskanea itu begini, matanya tersihir. Ya, sihir itu berarti tidak lagi berpikir normal. Ya, kata sihir berasal dari kata farmahe kan. Dari kata itu muncul kata farmasi. Ya, maksudnya kalau kita minum obat yang untuk yang dianjurkan dokter sesuai dengan regulasi nggak apa-apa. Tapi seperti obat-obat seperti psikotropika, drugs, narkoba dan itu dilarang itu. Itu karena orang dikendalikan tidak berpikir normal lagi kan hidupnya, ya kan, nge-fly dan sebagainya. Nah, siapa yang telah menyihir kamu? Kamu tidak lagi berpikir pada salib. Kamu fokusnya kepada hal duniawi. Makanya betul, setan itu beri kesenangan banyak, kelimpahan banyak supaya orang kabur. Kalau gitu nggak boleh sukses Pak Rubin. Boleh. Tapi tetap Tuhan harus jadi andalan kita. Tapi itu tidak gampang. Makanya kan tadi dikatakan sukar orang kaya masuk kerajaan Allah. Kaya di sini bukan hanya soal duit saja. Tapi kalau kaya pengetahuan, kaya gelar, kaya pengalaman bisa saja itu membuat dia jadi tidak ngandelin Tuhan saja. Tapi banyak orang juga yang begitu tetap ngandelin Tuhan. Walaupun itu tidak gampang dalam kehidupan ya Bapak Ibu semua. Nah, saya harus katakan bahwa salib itu sudah terlukis terang kan. Itu memakai kata terlukis terang di situ, telah dilukiskan itu pakai kata prografo. Prografo itu begini, telah dilukis dengan komplit dari awal bumi diciptakan sampai selesai. Makanya ide penebusan itu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Itu ide penebusan sudah terjadi kan. Keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Itu Alkitab sudah katakan pada manusia pertama waktu mereka jatuh ke dalam dosa kan. Nah, saya percaya Bapak Ibu semua bahwa hati-hati Bapak Ibu. Seringkali kesenangan kelimpahan kalau nggak hati-hati bisa mengaburkan kita. Pandangan kita tidak lagi fokus pada salib Tuhan. Ya, makanya saya percaya kalau kita punya gaya hidup atau budaya salib, itu ketaatan akan jadi natural. Yuk jangan mau dikaburkan. Tetap ngandelin Tuhan dalam kehidupan. Ya, tetap kita betul-betul fokus kepada salib Tuhan yang adalah kekuatan kita. Ya, saya satu kali kalau Bapak Ibu membaca di Markus pasal yang ke-5, ya, Bapak Ibu membaca ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Bayangkan, perempuan sakit pendarahan. Kalau wanita di zaman itu Bapak Ibu, itu kalau lagi pendarahan, tidak boleh ketemu orang. Itu orang ke tempel saja bisa najis. Tidak bisa lakukan kegiatan agamawi. Ya, udah begitu dia seorang perempuan lagi. Buat kalangan orang agama waktu itu ahli Taurat, orang Farisi, perempuan itu dianggap seperti second class begitu. Itu zaman itu ya Bapak Ibu ya. Coba. Udah begitu hartanya habis. Alkitab berkata begini. Sudah tidak lagi tersisa untuk menyembuhkan dan semua tabib sudah give up, sudah nggak lagi bisa menolong dia. Tapi coba kita lihat ayat 27 dari Markus pasal yang ke-5. Saya suka sekali. Ternyata begini, dia itu tidak ujuk-ujuk kenal Yesus. Dia itu betul-betul fokus
mendengar, melihat apa sungguh-sungguh mata, hatinya, telinganya difokuskan kepada Tuhan. Saya berdoa jemaat akan memiliki hati seperti ini. Nah, Alkitab berkata begini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi dia fokuskan tentang itu, tentang Yesus siapa dia. Makanya tadi saya katakan, jangan sampai fasilitas, jangan sampai semua hal di luar kita membuat kita kabur pandangan kita, pendengaran kita dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, menjamah jubahnya. Nanti Bapak Ibu akan tahu kan akibatnya, ya. Sebab ternyata wanita ini sembuh seketika itu juga. Dan Yesus kemudian berhenti dan kemudian menoleh ke belakang. Siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid berkata, orang banyak begini guru. Tapi Yesus berkata, enggak, ada kuasa yang keluar dari diriku. Ya, jadi wanita ini tidak ujuk-ujuk langsung datang ke Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, jangan dengar berita-berita yang lain, hoax itu. Berita yang menakutkan, yang menyesatkan, yang membuat kita kecut tawar hati. Atau berita-berita yang membuat kita teralihkan dari salib Tuhan. Bisa saja hari-hari ini banyak berita-berita yang mengenakan. Ya, berita-berita yang ya saya anggap seperti dianggap seperti Injil diencerkan begitu. Orang hanya khotbah tentang kesuksesan, berkat dan saya percaya kita diberkati Bapak Ibu. Tapi coba fokuskan kepada siapa dia sesungguhnya. Wanita ini mendengar, sudah biasa mendengar berita-berita tentang Yesus. Imannya bergerak. Ya, mengalahkan rasa malunya, mengalahkan semua tradisi yang ada. Wanita tidak boleh berkumpul dalam kondisi lagi keluar darah begitu. Ya, dia miskin, dia habis. Tapi dengan kekuatan passionnya dari dalam, fokus kepada Tuhan, dia jamah jubahnya Yesus. Alkitab berkata, dia disembuhkan. Wow, coba luar biasa kan Bapak Ibu. Ada lawatan. Nah, saya beritahu angka 12 itu angka apa buat tradisi Yahudi. Kita tahu angka 1 adalah angka Bapa kan. Angka 3 Tritunggal jelas. 3 dalam 1. Angka 6 angka manusia, angka 7 angka sempurna. Ya, tapi angka 12 itu adalah angka keutuhan, holistik. Ya, jadi itu angka keutuhan. Ikut Tuhan itu harus holistik, harus utuh. Ya, soal peristiwa Markus 5 ini sama juga dengan usia anak Yairus yang 12 tahun sakit. Ya, usia 12 tahun kemudian mati kan karena sakit. Ya, coba bayangkan. Sementara wanita ini pendarahan 12 tahun. Jadi utuh. Yairus pun utuh, wanita itu utuh. Kan Yairus, bayangkan seorang pemimpin kepala ibadah dari Kapernaum tersungkur pada seorang penginjil muda yang tidak punya gedung hebat namanya Yesus. Ya, pengikutnya orang-orang biasa ada di jalanan, tapi dia datang dengan rendah hati. Bayangkan, saya yakin banyak bisikan terjadi di sekitarnya, tapi dia tidak peduli. Dia fokus pada Tuhan. Anak Yairus usia 12 tahun dibangkitkan dari kematian. Wanita ini sakit pendarahan juga disembuhkan. Keutuhan holistik. Jadi utuh, fokus pada Tuhan Bapak Ibu semua. Jadi begini, salib adalah apa itu namanya yang tadi saya katakan. Kita akan menghancurkan kekuatan setan yang suka mengaburkan kita dengan fasilitas, kesenangan dan sebagainya. Makanya Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8, di masa antikris, sistem dunia yang begitu luar biasa. Kita coba lihat Bapak Ibu, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Ya, Alkitab berkata begini, Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di bumi, di atas bumi akan menyembahnya. Masih menyembah sistem antikris ini. Yang itu kemewahan, ya kemudian keduniawian, hawa nafsu dan sebagainya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Semua yang tertulis itu penting. Dan yang tertulis adalah di kitab kehidupan apa? Kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Artinya kitab kehidupan gaya hidup salib. Bukan sekedar kitab kehidupan biasa. Ya, kitab kehidupan gaya hidup salib. Makanya kalau kita tidak ada dalam gaya hidup salib, ya pertanyaannya, kita ada di kitab kehidupan itu enggak? Kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Yaitu apa? Gaya
hidup salib. Yang ketiga, kenapa cross culture, budaya salib itu penting sekali? Karena ini, salib adalah karakter Kristus yang tidak terkalahkan. Sudah teruji karena ini. Tuhan sudah mengalaminya. Yang percaya katakan amin. Kalau ada karakter yang tidak pernah bisa dikalahkan, itu karakter salib. Karena Tuhan sudah melakukannya, sudah teruji. Dia berkorban. Ya kan? Dia menyerahkan nyawanya. Dia menghancurkan penyakit. Dia mengalahkan kutuk. Dosa sudah dihapuskan. Ya. Nah, yang saya tahu begini, setiap kali Tuhan melakukan apapun itu selalu keluar dari karakternya. Dan itu sudah terjadi, Bapak Ibu semua. Makanya salib itu adalah gaya hidup yang sudah teruji, yang tidak terkalahkan. Mari biar gaya hidup ini ada di dalam kita. Inside, mempengaruhi seluruh hidup kita. Saya katakan, mari miliki gaya hidup salib, itu nyawa hidup kita. Bapak Ibu yang pakai smartphone atau pakai handphone yang ya terserah merek apa ya. Handphone itu atau smartphone itu kan bisa aplikasinya. Aplikasinya apa saja? Ada aplikasi WA misalnya, aplikasi misalnya apa saja, aplikasi games misalnya, aplikasi apa saja, Instagram misalnya. Itu kan tergantung dari apa itu, OS yang ada di dalamnya kan, operation system yang ada di dalamnya. Nah, kita tidak mungkin bisa punya aplikasi kalau OS-nya nggak ada. OS itu menentukan aplikasi jelas. Makanya zaman dulu misalnya ya, saya dulu punya handphone awal-awal pengen ada game, saya suka games basket misalnya. Tapi nggak ada, di OS-nya nggak ada. Maka kemudian saya pergi ke toko handphone, yang saya lakukan adalah saya lakukan ini, jailbreak. Ya, jadi dimasukkan dari luar, di jailbreak. Itu nggak ada di dalam OS-nya sebetulnya. Nah, pertanyaan saya, OS kita apa? Operation system hidup kita adalah Galatia 5 jelas. Ayat 22 kan. Buah roh. Ya, buah roh itu apa? Ya, kalau kita lihat Galatia pasal yang kelima, ayat 22, saya akan selesai dengan ayat-ayat ini. Bapak Ibu pasti hafal ayat-ayat ini. Nah, ini seharusnya OS hidup kita. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Tuhan. Ya, jadi begini Bapak Ibu, OS kita harusnya kembali lagi kepada salib Tuhan. Yaitu apa? Yang tadi saya katakan. Mengasihi tanpa syarat. Tapi genuine ya Bapak Ibu ya. Orang lain lebih utama dari dirinya. Ini living sacrifice. Dan kemudian begini, melayanilah dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Saya berdoa jemaat GBI Basilia Menteng, mari kita merenung di Jumat Agung ini. Dia berikan semuanya buat kita, supaya kita punya gaya hidupnya yang teruji, yang tak terkalahkan. Bayangkan, kekristenan coba dihapuskan dengan segala cara. Tapi sampai hari ini, kekristenan tetap kokoh, tetap berdampak. Dan saya yakin Tuhan terus akan dipermuliakan. Saya berdoa sekali lagi, jemaat ini tetap kokoh, jemaat ini tetap ada di dalam rencana Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Boleh taruh tangan di dada kita. Mari merenung sebentar. Mari imajinasikan kembali. Ya, salib Tuhan itu dahsyat. Isunya bukan lambang, tapi gaya hidup. Isunya bukan soal salibnya, tapi siapa yang disalibkan. Buat semua umatmu yang sudah mendengar isi hati Tuhan, kami mau gaya hidup salib betul-betul kami praktekkan dan kami alami. Kami percaya bahwa di salib kutuk sudah dipatahkan. Kami percaya di salib dosa sudah dihapuskan, maut sudah dikalahkan, kemenangan Tuhan sudah berikan. Berkati umatmu, hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang dahaga dipuaskan. Hari ini yang sakit disembuhkan. Hadiratmu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Semua kita mari katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.